Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Ayat firman Tuhan saat ini terdapat di dalam Yohanes 18 ayat 39. Tertulis demikian, "Tetapi pada kamu ada kebiasaan, bahwa pada Paskah aku membebaskan seorang bagimu. Maukah kamu supaya aku membebaskan raja orang Yahudi bagimu?" Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah merupakan momen di mana Pilatus secara tetap membebaskan seorang tahanan atau penjahat dari penjara. Ketika Tuhan Yesus disidang di hadapannya, Pilatus tidak mendapati satu pun kesalahan pada Tuhan Yesus. Tapi semua orang yang ada di situ menyerukan untuk menyalibkan Yesus. Pilatus kemudian teringat akan kebiasaannya untuk membebaskan satu orang tahanan pada hari Paskah. Dia mengambil seorang penjahat yang bernama Barabas, seorang pembunuh dan pemberontak. Pilatus mengira bahwa para imam dan tua-tua Yahudi, orang-orang Farisi dan para ahli Taurat, serta orang-orang yang ada berkumpul di situ akan memilih Yesus untuk dibebaskan. Tapi ternyata mereka memilih Barabas. Saudara yang dikasihi Tuhan, Paskah adalah peringatan akan bebasnya bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Tapi itu hanyalah sebuah gambaran dari Paskah Kristus yang merupakan peristiwa pembebasan manusia dari perbudakan dosa. Dalam peristiwa Paskah ada korban tebusan. Ketika bangsa Israel dibawa keluar oleh Tuhan dari Mesir, itu dibayar dengan tebusan nyawa anak-anak sulung dari bangsa Mesir. Dan dari pihak Israel, sebagai ganti anak-anak sulung mereka, darah domba yang tidak bercacat menjadi tebusannya. Kita semua manusia berada di bawah perbudakan dosa dan akan binasa tanpa Kristus. Tapi sungguh alangkah besarnya kasih Allah kepada kita, di mana Ia rela datang sebagai manusia untuk berkorban bagi penebusan dosa-dosa kita dan membebaskan kita dari penghukuman untuk membawa kita ke dalam hidup yang baru. Dalam Galatia 3 ayat yang ke-13 tertulis, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, kitalah yang seharusnya menerima kutuk akibat dosa. Tapi Tuhan Yesus menanggung semua kutuk itu di dalam dirinya untuk keselamatan kita. Ia yang suci, Ia yang tidak berdosa, menanggung semua hukuman yang harus kita tanggung. Dan itulah karya pembebasan Kristus dalam hidup kita. Itulah Paskah yang dibuat oleh Kristus bagi kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti Barabas yang dibebaskan, demikian jugalah kita. Kita semua adalah pembunuh dan pemberontak di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata bahwa setiap orang yang membenci saudaranya adalah pembunuh, dan setiap orang yang berbuat dosa adalah pemberontak. Kita semua seharusnya menerima hukuman akibat dosa-dosa kita. Tapi sungguh luar biasa kasih Tuhan, karena kita diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua diberikan kelepasan dari hukuman, dan karena itu saudara, marilah kita mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan, melakukan apa yang baik, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tinggalkanlah dosa dan cara hidup kita yang lama, dan mulailah hidup yang baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Engkau rela datang sebagai manusia, menjadi sama seperti kami, dan Engkau menanggung hukuman yang seharusnya kami tanggung. Engkau menjadi korban Paskah bagi kami. Paskah yang sebenarnya, yaitu pembebasan kami dari perbudakan dosa,
dan kelepasan kami dari hukuman akibat dosa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penebusan dan karya salib-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami diselamatkan oleh karena cinta kasih-Mu. Kami dibebaskan oleh karena anugerah-Mu. Kami sesungguhnya tidak layak menerima kasih karunia-Mu, tetapi Engkau melayakkan kami oleh karena Engkau mengasihi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Ajar kami ya Tuhan untuk menghargai pengorbanan-Mu dengan cara hidup sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Pimpin hidup kami ya Tuhan sepanjang hari ini, supaya apa yang kami lakukan adalah perkara-perkara yang baik, yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.